Om Swastiastu, selamat pagi. Pada video ini, Ibu akan mensosialisasikan pengerjaan proyek P5BK dengan tema kebekerjaan. Nah, pada pengerjaan proyek kali ini, kita akan pilih subtema eksplorasi potensi lokal. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah peserta didik mampu mengeksplorasi peluang dan potensi usaha yang bersumber dari potensi lokal. Tahukah kalian, menurut data statistik pada tahun 2018, Indonesia memiliki 71.074 desa. Dari banyaknya desa, tentu setiap desa di Indonesia memiliki karakteristik dan ciri khasnya tersendiri, sehingga hal tersebut bisa berpeluang untuk meminimalisir suatu persaingan. Nah, dari ribuan desa yang ada di Indonesia, salah satunya adalah desa kalian, yang pastinya memiliki potensi yang harus dikembangkan. Sebagai siswa SMK yang nantinya akan bekerja setelah lulus, yuk kita manfaatkan potensi lokal di desa kita sebagai peluang untuk bekerja maupun berwirausaha. Tentunya diimbangi dengan kompetensi-kompetensi yang telah didapatkan di sekolah. Nah, setelah lulus dan mampu bekerja, kita sudah berpartisipasi memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu dengan mengurangi pengangguran dan menghapus kemiskinan. Sebelum melakukan eksplorasi di daerah masing-masing, yuk simak dulu penjelasan berikut ini. Menurut Endah, tahun 2020, potensi lokal merupakan kekayaan alam, budaya, dan sumber daya manusia yang terdapat dalam sebuah daerah. Bagaimana sih kita mengetahui potensi desa kita? Yuk kita cek. Potensi desa itu bisa dilihat dari potensi fisik dan non-fisik. Potensi fisik merupakan potensi yang dapat terukur dan terlihat secara fisik. Contohnya tanah. Tanah menjadi salah satu potensi desa, terutama tanah yang subur, bisa berupa sawah, pekarangan, atau perkebunan. Potensi desa lainnya yaitu adanya sumber air yang berlimpah. Hal ini bisa dimanfaatkan selain untuk keperluan sehari-hari, juga bisa untuk irigasi pertanian, industri air minum, bahkan objek wisata alam. Jika itu desa memiliki air terjun, bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata alam. Selanjutnya iklim. Iklim menjadi salah satu faktor penentu dari jenis tanaman yang akan ditanam oleh petani. Iklim yang dingin, sejuk, dan memiliki curah hujan yang baik bisa mendukung kehidupan di desa dalam meningkatkan hasil pertaniannya. Selanjutnya, potensi flora di desa masih banyak tersedia tanaman sebagai bahan makanan pokok seperti padi, jagung, dan sayur mayur. Sementara potensi fauna di desa masih banyak terdapat hewan seperti sapi, kambing, babi, dan juga unggas. Adanya hasil pertanian dan peternakan ini bisa mendukung masyarakat lain untuk membeli hasil pertanian dan peternakan. Hal ini bisa mendorong desa untuk menjadi maju dan mengalami perkembangan khususnya bagi masyarakat di desanya. Pada potensi non-fisik bagi desa, yang pertama yaitu masyarakat yang ada di desa itu sendiri. Nah, contohnya adalah kita sebagai warga suatu daerah atau desa. Nah, kitalah yang akan mengolah potensi sumber daya yang ada di desa. Jika kita terampil mengelola sumber daya yang ada, maka dapat memberikan sumbangan bagi pendapatan dan kemajuan desa itu sendiri. Potensi non-fisik lainnya adalah lembaga sosial yang ada di desa dan juga aparatur desa. Aparatur yang disiplin, jujur, dan kreatif bisa menggerakkan pembangunan yang ada di desa. Untuk kita ketahui, adanya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1979 membuat adanya perwujudan dari pengelolaan penyelenggaraan pemerintah desa yang berdaya guna, tertib, dan berhasil dalam mengelola pembangunan desa. Nah, apakah kalian ingin tahu potensi lokal daerahnya masing-masing? Ayo kita selesaikan proyek eksplorasi potensi lokal dengan langkah 1. Silakan bentuk kelompok. Setiap kelompok beranggotakan 5-6 orang. 2. Eksplorasi potensi lokal dengan melihat secara langsung. 3. Lakukan wawancara dengan narasumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. 4. Mengisi
form hasil pengamatan. Yang kelima, membuat video hasil pengamatan yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber yang relevan. Yang keenam, membuat infografis potensi lokal. Yang ketujuh, membuat poster usaha yang telah dikembangkan atau yang akan dikembangkan. Yang kedelapan, membuat presentasi usaha atau ide usaha. Dengan melaksanakan kegiatan eksplorasi potensi lokal, diharapkan kalian mampu mengeksekusi peluang untuk bekerja maupun berwirausaha dan memajukan daerahnya masing-masing. Kalau bukan kita, siapa lagi?